Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang ada di Panti Asuhan Yayasan Darul Hikmah Sorik Panti, sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Apa tandanya kita semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Iya, itu tandanya kita masih semangat. Semangat apa? Semangat menghidupkan syiar Islam. Hadir di sini adalah bukti kita masih punya semangat untuk menghidupkan syiar Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita di antaranya yang menghidupkan syiar Islam. Bahkan kita berharap agar kita ke depannya menjadi pejuang-pejuang Islam yang tak kenal lelah, yang terus-menerus menyuarakan kebenaran, tidak ada rasa takut dan gentar di hati selama Islam yang diperjuangkan. Semoga kita ada di dalamnya. Amin. Amin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Ada orang sehat tapi tak punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi tak sehat-sehat. Berarti kedua-duanya harus ada, sehat dan punya kesempatan. Kita diberikan Allah dua-duanya, sehat dan kesempatan, sehingga dapat hadir pada malam ini di musola Panti Asuhan Yayasan Darul Hikmah ini. Kita berharap Allah kuatkan iman kita, amin. Amin. Allah kuatkan keislaman kita, amin. Allah kuatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya, amin. Allah jadikan kita di barisan pejuang agamanya, amin. Dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnahnya dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Semoga kita semua adalah pengikut setia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi di saat sunnahnya itu sudah mulai ditinggalkan oleh umat manusia. Kita termasuk orang yang masih mau menghidupkannya dan mempertahankannya hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.
anak-anak Bapak yang Bapak cintai, mungkin pada saat ini ada keheranan di hati kamu. Ya enggak? Siapalah orang ini datang ini langsung kasih pengajian. Nah, siapa yang undang? Enggak ada yang undang. Lalu kok bisa Bapak datang? Saya sendiri yang mau datang. Ada yang keberatan? Silakan saja, tidak apa-apa. Andai ada yang keberatan, tapi saya yakin anak-anak Bapak adalah orang yang baik hati semua. Amin. Yang ramah tamah. Amin. Yang lembut hatinya. Amin. Yang bersahaja. Cantik dan ganteng-ganteng. Amin. Semua anak-anak yang saleh, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Hei, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, memang acara ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Hanya saya kasih tahu kepada pembina panti asuhan, Bapak Ahmad Tasim SPD. Jadi pada malam hari ini Bapak ingin bertemu kamu, bertatap muka. Baik. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, pada malam hari ini yang ingin Bapak sampaikan hanya hal sedikit tentang bahaya pergaulan bebas. Apa tadi? Bahaya pergaulan bebas. Oh ya, kalau dari mendengar temanya itu kita sudah tahu bahwa hal itu adalah ada yang negatif, yang tidak baik. Lu kok dibicarakan itu? Nah, kita dengar berita di televisi, ada bayi yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Pusarnya belum dipotong, berarti baru dilahirkan. Ada pula bayi yang ditemukan di selokan, mati. Ada bayi yang ditemukan di pintu air, is dead. Sudah mati. Betul nggak? Is dead ya? Betul. Ya, mati ya. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir, kok ada bayi di situ? Nggak mungkin lah, iya kan? Ya. Dan kemudian kalau dipikir-pikir, ada bayi nggak ada mamanya? Ada? Tidak. Hah? Tidak. Tentu ada mamanya. Ada mamanya, ada ibunya. Loh, kok ibunya itu buang bayinya? Ada apa? Tentu tanda tanya besar. Rupanya ada manusia yang tidak sayang padahal kita tahu seorang ibu itu sayangnya kepada anak itu sepanjang masa. Loh, kok ini baru lahir udah dibuang? Berlaku enggak pepatah itu lagi? Tidak. Kejam kali itu. Barangkali lebih kejam dari ibu tiri. Ibu tiri aja nggak sekejam itu, iya kan? Nah, itu. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, lo kenapa terjadi seperti itu? Rupa-rupanya kelahiran anak ini tidak diinginkan. Loh, sampai kenapa tidak diinginkan? Karena bikin malu. Loh, kok jadi bikin malu? Iya dong. Kenapa bikin malu?
Iya dong. Rupa-rupanya dia hasil dari Curian. kecelakaan. Kecelakaan mau. Kecelakaan apa? Tabrakan. Itu. Nabrak apa? Nabrak hukum. Hukum apa? Hukum nikah. Ditabraknya. Artinya apa? Itu terjadi karena hubungan di luar Nikah. alias zina. Yang bahasa lainnya akibat pergaulan Bebas. Berarti itu satu bahaya dari pergaulan bebas. Lalu apa itu pergaulan bebas? Kita mau tahu. Mau tahu apa enggak? Serius. Betul. Oke. Kita tahu dulu. Yang benar. Nah, ini. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu gaya hidup yang tidak dibatasi dengan aturan, norma agama, dan norma susila. Apa itu pergaulan bebas? Gaya hidup. Oh, rupanya itu gaya hidup. Kok ada hidup ini punya gaya? Nah iya dong. Gaya itu kan macam-macam. Iya. Ya ibarat gaya berpose, gaya senyum manis. Oh. Gaya apa lagi? Gaya Berjalan. gaya berjalan. Gimana pula itu? Jalan. Oke lah, kita tinggalkan itu. Sekarang gaya hidup ini rupanya ada yang seperti itu. Gaya hidup, ada gaya hidup yang mau diatur dan teratur. Ada gaya hidup bebas, tidak mau diatur dan tidak teratur. Ingin menang sendiri. Siapa kuat, dia yang menjadi penguasa. Gaya siapa itu? Gayanya harimau. Hidup di hutan belantara. Itu. Nah, berarti gaya bebas itu adalah hidupnya binatang. Nah, gaya hidup yang bebas mencontoh kehidupan Binatang. binatang tidak kenal dengan norma aturan agama, nggak ada itu, nggak tahu dia itu. Ada monyet yang hormat sama monyet yang tua. Tidak. Sayang sama monyet baru lahir. Wah, nggak kenal dia tuh. Ini kakek saya, ini nggak kenal dia tuh. Ini nini saya, nggak ada itu. Nggak ada istilah monyet yang seperti itu ya. Monyet. Nah, sorry. Apa kucing seperti itu? Nggak ada. Tidak. Kambing juga tidak ada. Tidak ada dong. Nggak kan begitu ya. Jadi terserah siapa yang hebat, dia yang berkuasa. Nah, jadi di dalam pergaulan bebas, gaya hidup bebas ini tidak mengenal aturan agama, tidak juga aturan susila, ya. Susila ada. Aturan kemasyarakatan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tidak dia kenal itu. Dia tabrak, dia labrak itu semuanya, sehingga terjadilah kecelakaan tadi itu. Biasanya kalau kecelakaan ditabrak mobil, kepalanya penyet, iya kan, perutnya penyet. Kalau kecelakaan ini tidak penyet, malah gembung. Aneh itu. Ini kecelakaan luar biasa. Nah, itu. Bisa bikin dia. Tetapi tidak boleh ditiru, tidak boleh dicontoh, tidak boleh dilaksanakan, karena itu melanggar aturan agama.
Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, pergaulan bebas. Sesungguhnya zina atau pergaulan bebas adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang keji dan jalan yang buruk. Kalau keji namanya berarti orang pada benci. Siapapun akan benci. Orang tak sudi, orang tak suka, orang tak tega, orang tak mau. Itu kalau sudah keji. Wasa asabila dan jalan buruk. Berarti orang yang melalui jalannya adalah orang buruk perangainya. Berarti orang yang pergaulan bebas itu adalah manusia-manusia yang berjalan di jalan yang buruk. Nah, ayat ini adalah merupakan landasan di mana pergaulan bebas itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, sehingga hukumnya diharam bagi pelakunya berdosa. Kalau tidak diampuni dosanya, nanti akan masuk neraka, azab dengan azab yang pedih. Ingat itu, anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Ya. Nah, bagaimana hukuman terhadap mereka yang melakukan perbuatan zina atau pergaulan bebas ini? Di dalam Al-Quran dinyatakan, az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dipukul, didera, dicambuk 100 kali. Kalau kedapatan berzina laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Wala taqukum bima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Tidak boleh ada belas kasihan kepada orang yang melakukan zina itu, sekalipun itu anak sendiri, putri sendiri, adik kandung sendiri. Tidak boleh belas kasihan, sehingga itu harus dilaksanakan kepada mereka. Hukumannya mati, dipukul dan didera 100 kali. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tentunya kalau sudah begitu, kita harus hati-hati menjalani hidup ini. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari pergaulan bebas ini. Jadilah orang-orang yang terhormat. Siapa mereka yang terhormat? Mereka yang mau mematuhi norma agama, norma susila, dan juga adat istiadat. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan bebas ini, yakni perbuatan zina. Amin. Ya Amin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.